Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Artinya di hadapan khalayak ramai ataupun di saat kita sendirian, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sekuat tenaga kita apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kemudian terus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Nabi Yaqub, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau di saat pindah ke Mesir, maka kemudian beliau temukan di sana banyak orang-orang yang menyembah patung al-authan, menyembah api-api an-niran dan juga al-baqar. Mereka menyembah sapi. Maka kemudian jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yaqub alaihissalam pun kemudian mengumpulkan anak-anaknya. Dan kemudian Nabi Yaqub memberikan nasihat kepada mereka, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ketika itu Nabi Yaqub mengatakan kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku wafat nanti?
apa yang kalian ibadahi setelah aku tidak lagi di dunia? Ini yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Karena ketika itu beliau melihat kondisi yang ada di sekitar beliau. Banyak orang-orang yang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar. Yang akidah itu artinya adalah keyakinan. Dari kalimat i'taqada ya'taqidu i'tiqadan atau aqidatan. Jadi banyak orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang benar, kepercayaan yang benar. Mereka menyembah patung-patung, menyembah api-api. Mereka pun juga menyembah sapi. Maka wajar Nabi Yakub alaihissalam mengumpulkan anaknya dan kemudian menanyakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku wafat nanti? Jemaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran untuk kita. Orang-orang yang hari ini telah diamanahi oleh Allah anak-anak yang Masya Allah indah di pandangan mata kita. Laki-laki, perempuan adalah anak-anak yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita menanyakan kepada mereka? Di saat hari ini kita melihat banyak di sekitar kita keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah kita pernah mengumpulkan anak kita, kemudian kita tanyakan kepada anak-anak kita, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku meninggal? Kita hari ini melihat begitu banyak di media-media, baik media televisi ataupun media-media yang lain, dipertontonkan kepada kita tentang kepercayaan, tentang i'tiqad, tentang akidah. Ada bahkan anak-anak kita yang bertanya kepada kita, "Wahai ayahku, aku menonton TV, aku menonton berita, dikatakan hujan bisa dipindahkan oleh seseorang. Hujan bisa ditahan dan bisa diturunkan oleh seseorang." Anak-anak kita bertanya seperti itu, kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi ada yang bisa melakukan itu, bahkan diberitakan. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak meluruskan ini, anak-anak kita bisa meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengendalikan hujan, yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan, dan yang bisa memindahkan hujan yang seharusnya turun di sini, turun di sana. Dan ketahuilah para ulama sudah menyimpulkan yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam surat Luqman, di akhir surat Luqman itu, wa yunazzilul ghais, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Bahkan disebutkan lagi nanti di dalam surat Al-Sajdah ayat 27, alam tara anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a. Apakah kalian tidak melihat? Apakah mereka tidak melihat? Kami yang menggerakkan, Allah yang menggerakkan awan yang berisi air ke tanah yang tandus. Allah yang gerakkan hujan itu. Dan kemudian tanah yang tandus itu pun kemudian ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Dari laut ke tanah yang tandus, dari laut ke tanah yang subur, kemudian turun hujan. Siapa yang menggerakkan awan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini jemaah yang dirahmati Allah, darurat akidah di hadapan kita.
Yang kalau kita tidak menjaga akidah anak-anak kita, bisa jadi kemudian dia mempercayai ada yang tidak bisa dikendalikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka meyakini ada selain Allah yang bisa mengendalikannya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, arrafan atau peramal, atau dengan nama-nama yang lain yang terkenal di daerah kita, kemudian fasa'ala anhu syai', dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal salatuhu 40 lailatan, tidak diterima salatnya 40 malam. Itu yang datang dan kemudian hanya menanyakan. Lalu di hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun atau yang sejenisnya, peramal atau yang sejenisnya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian orang tersebut membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, oleh peramal itu, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak hari ini orang yang percaya ada selain Allah yang bisa mengendalikan hujan. Berarti kalau sempat dia meyakini itu, sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran maupun sunnah. Ketika dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, peramal dan sejenisnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sungguh telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang telah kufur terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad, apa statusnya jemaah yang dirahmati Allah? Apa statusnya jemaah yang dirahmati Allah? Coba perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai anak-anak kita menjadi orang yang percaya dengan apa-apa yang dilakukan oleh dukun, peramal dan sejenisnya tersebut. Karena begitu dia mempercayainya, maka rusaklah akidahnya, rusaklah keyakinannya, rusaklah kepercayaan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan dia tidak selamat baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, coba lihat apa yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Yakub. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Anak-anak mereka pun, anak-anak Nabi Yakub alaihi salam pun mengatakan, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan Ibrahim kakekmu, dan kami akan menyembah Tuhan Ismail pamanmu, dan kami akan menyembah Tuhan bapakmu Ishak alaihi salam. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, pastikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar-benar berakidah seperti akidah kita, yaitu orang yang hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian tidak pernah menyekutukan Allah dengan segala apapun. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, untuk mengatakan kepada umatnya, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah dirahmati Allah, terkait dengan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, Nabi Ibrahim pun pernah wasiat kepada anak-anaknya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Ismail dan juga Ishak dan anak-anaknya yang lain. Nabi Ibrahim mengatakan, Inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian itu agama, jalan hidup. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal, mati di dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Maka jemaah dirahmati Allah, pastikan kita dan anak-anak kita sampaikan kepada anak-anak kita, jangan sampai kalian wahai anak-anakku meninggal dengan akidah yang bertentangan dengan Islam, keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Karena orang yang selamat adalah orang yang meninggal di dunia ini, mati dia di dunia ini dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan Islam, karena tidak ada agama selain Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallah Islam. Dan jemaah dirahmati Allah, pastikan setelah anak-anak kita nasihati agar tidak meninggal dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim, maka pastikan anak-anak kita tidak melakukan kesyirikan, tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak berhak dilakukan oleh orang lain, maka jangan pernah biarkan anak kita kemudian mereka meyakini apa yang dilakukan, yang berhak dilakukan oleh Allah itu juga mampu dikerjakan oleh orang lain. Makanya Luqman di dalam surat Luqman ayat 13 berpesan kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menduakan Allah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar, dosa besar yang paling besar. Bahkan disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menduakannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, kita semua diberikan keselamatan oleh Allah, khususnya di dalam akidah kita, di dalam keyakinan kita, sehingga kita semua meninggal nanti dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan menjadi seorang muslim yang hakiki. Dan juga harapan kita, anak-anak kita nanti mereka juga meninggal dalam keadaan muslim yang hakiki, sehingga apa? Kita semua bisa berkumpul sekeluarga di
di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wal munafiqin. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqim shalah. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.